Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya berperan sebagai MC. Nama saya adalah Amira Syifa Salsabila. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 9. Ini Alma, ini Anissa, dan ini Gea. Di sini kita bakalan ngebahas tentang perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial di usia 20-40 tahun. Sebelum ke pembahasan yang lebih rinci, kita bahas dulu yuk apa sih fisik, kognitif, dan psikososial itu. Nah, yang pertama itu fisik. Fisik itu adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dilihat dengan mata kita. Lalu, kognitif adalah persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Jadi kayak cara berpikir gitu. Lalu ada psikososial. Psikososial merupakan sebutan atau istilah untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Nah, udah pada tahu kan apa itu fisik, kognitif, dan psikososial? Kalau gitu, sekarang kita dengerin yuk penjelasan lebih rincinya tentang perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial di usia 20-40 tahun. 1. Fisik. Puncak dan penurunan kemampuan fisik. Status fisik puncak dicapai pada usia 20 sampai dengan 40 tahun, terutama pada usia 20 sampai dengan 30 tahun. Kesehatan juga mencapai puncaknya pada masa-masa tersebut. Ada bahaya tersembunyi dalam kemampuan fisik dan kesehatan dalam puncak ini. Kebiasaan yang jelek untuk kesehatan mungkin mulai terbentuk. Menuju bagian akhir dari masa dewasa awal, perlambatan dan penurunan kondisi fisik mulai tampak. Kondisi kesehatan kaum muda dapat ditingkatkan dengan mengurangi gaya hidup yang merusak kesehatan, seperti makan terlalu banyak, dan dengan meningkatkan gaya hidup yang meningkatkan kesehatan yang mencakup nutrisi yang baik dan olahraga. Nutrisi dan perilaku makan. Penyebab kelebihan berat badan adalah kompleks dan melibatkan faktor genetik, mekanisme fisiologis, kognitif, dan pengaruh lingkungan. Di usia dewasa awal ini, olahraga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menghilangkan berat badan, khususnya jika dikombinasikan dengan konsumsi lemak yang sedikit. Baik olahraga dengan tingkat sedang maupun intensif menghasilkan efek fisik dan psikologis yang penting, seperti rendahnya risiko penyakit jantung dan pengurangan kecerdasan. Para ahli semakin menganjurkan bahwa tingkat olahraga kita haruslah menyenangkan. Di usia 20 sampai dengan 40 tahun ini juga, perkembangan fisik otak kita mulai mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan kesulitan mengingat dan mudah lupa. Pertambahan tinggi badan juga mengalami perlambatan atau bahkan berhenti pada usia 20 sampai dengan 40 tahun. 2. Kognitif. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 20-40 tahun. Perkembangan kognitif pada dewasa awal. Pikiran sehat menyatakan cara berpikir individu berbeda dengan anak-anak dan remaja. Individu melakukan beberapa percakapan yang berbeda, memahami materi yang lebih rumit, dan menggunakan pengalaman untuk memecahkan masalah. Menurut Piaget, individu mengalami pergeseran ke pemikiran postformal. Pemikiran pada masa dewasa cenderung tampak fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Tahap kognisi orang pada dewasa ini seringkali disebut pemikiran postformal yang bersifat relatif. Pemikiran tersebut seringkali muncul sebagai respon terhadap peristiwa dan interaksi membuka cara pandang tidak biasa terhadap sesuatu dan menantang pandangan sederhana terpolarisasi terhadap dunia. Pemikiran tersebut memungkinkan orang dewasa melampaui sistem logika tunggal dan mendamaikan atau memilih di antara beberapa ide yang saling berlawanan. Nah, ciri-ciri perkembangan dewasa awal yang pertama adalah usia reproduktif atau reproductive age. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Ada beberapa orang dewasa belum membentuk keluarga sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir mereka dalam suatu lapangan tertentu. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan atau setting down age.
Dengan pemantapan kedudukan atau settle down, seseorang berkembang pola hidupnya secara individual, yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Situasi yang lain membutuhkan perubahan-perubahan dalam pola hidup tersebut, dalam masa setengah baya atau masa tua, yang dapat menimbulkan kesukaran dan gangguan-gangguan emosi bagi orang-orang yang bersangkutan. Ini adalah di masa di mana seseorang mengatur hidup dan bertanggung jawab dengan kehidupannya. Pria memulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya, sedangkan wanita muda diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Yang ketiga, usia banyak masalah atau problem age. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan pekerjaan atau jabatan, persoalan teman hidup maupun persoalan keuangan, semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya. Yang keempat, usia tegang dalam hal emosi atau emotional tension. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Ketegangan emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada ketercapaian penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam pergumulan persoalan. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi renggang. Dan berbarengan dengan itu, keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Sebagai akibatnya, untuk pertama kali sejak bayi, semua orang muda, bahkan yang populer pun akan mengalami keterpencilan sosial atau apa yang disebut krisis keterasingan. Yang keenam, masa komitmen. Mengenai komitmen, Bradwick dalam Harlock 250 mengatakan, nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, banyak komitmen yang punya sifat demikian. Jika Anda menjadi orang tua untuk selamanya, jika Anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda akan terkait dengan mulut orang untuk selamanya. Jika Anda mencapai gelar dokter karena ada prestasi baik di sekolah sewaktu Anda masih muda, besar kemungkinan Anda sampai akhir hidup Anda akan berkarir sebagai guru besar. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada masa dewasa biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau sepenuh, atau pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Yang kedelapan, masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, misalnya kelompok-kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. Yang kesembilan, masa kreatif. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. Oh iya, pada perkembangan kognitif pada masa dewasa awal juga ada loh perkembangan moral. Nah, perkembangan moral pada masa dewasa awal seringkali menjadi lebih kompleks. Pengalaman mengarahkan orang dewasa untuk mengevaluasi kembali kriteria mereka tentang benar dan salah. Sebagian orang secara spontan menyebutkan pengalaman personal sebagai alasan jawaban mereka terhadap dilema moral. Misalnya orang-orang yang mengidap kanker atau saudara mereka yang memiliki penyakit tersebut.
berkecenderungan lebih besar memaafkan pria yang mencuri obat mahal demi istrinya yang sedang sakit sekarat, dan menjelaskan pandangan ini dari pengalaman mereka sendiri. Di perkembangan kognitif juga, pilihan pendidikan dan karir akan dibuat. Nah, bagi individu, keterbukaannya terhadap pendidikan atau lingkungan kerja baru menawarkan peluang untuk mengasah kemampuannya, mempertanyakan asumsi yang sudah dipegang sejak lama, dan mencoba cara baru memandang dunia. Memasuki dunia kerja, penyesuaian pertama adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis lainnya yang secara hakiki sulit dipungkiri agar kesehatan mental dan fisiknya sebagai orang dewasa dapat terjaga. Penyesuaian kedua adalah pilihan jurusan yang harus dilakukan dengan mantap. Seberapa jauh tingkat kemantapan pemilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor, yaitu pengalaman pekerjaan, daya tarik pribadi terhadap pekerjaan, dan nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Riset otak memberikan penjelasan bagaimana orang menghadapi pekerjaan yang kompleks. 3. Psikososial. Yang pertama itu sifat dan gaya kepribadian relatif lebih stabil. Akan tetapi perubahan dalam kepribadian mungkin terjadi akibat umur dan peristiwa hidup. Nah, biasanya pola pikir kita yakni apabila masih remaja dituntut untuk lebih dewasa. Jadi untuk pola pemikiran dan hal lain sebagainya itu dituntut untuk lebih maju ke depan. Misal, katakan saja ketika kita sedang belajar lebih dewasa. Biasanya emosinya semakin meningkat, atau ketika kita tertimpa masalah apapun bertubi-tubi. Pasti kita itu pengennya kalau masih anak-anak atau kalau masih remaja, pengennya nangis dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berada di usia dewasa awal ini, dituntut untuk setegar mungkin dalam menghadapi masalah. Nah, perubahan itulah yang terjadi akibat umur dan peristiwa hidup. Yang kedua, keputusan tentang hubungan yang lebih intim dan gaya hidup dibuat sebagian besar orang menikah dan sebagian besar menjadi orang tua. Dalam hal ini, kita dituntut untuk memikirkan matang-matang tujuan kita kemana setelah kita kuliah. Apakah kita mau menikah atau mau fokus kerja terlebih dahulu. Jadi, perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial di usia 20-40 tahun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seperti pada perkembangan fisik, individu akan menjadi lebih lambat atau lemah. Lalu pada perkembangan kognitif, jelas bahwa cara berpikir individu akan berbeda dari masa kanak-kanak atau remaja. Karena masalah yang individu alami pun akan lebih berat daripada masa sebelumnya. Di perkembangan psikososialnya pun, individu akan menjadi lebih bijak dalam memilih pilihan hidupnya. Nah, saya sebagai MC dan perwakilan dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.